Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahlan wa marhaban pada ikhwah sekalian. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki atau akan membahas riwayat yang ke-31 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan warawayna fi sunani Abi Daud, dan kami meriwayatkan dalam sunan Abi Daud an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabban, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dinan, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku, ya, wajabat lahul jannah, maka ia berhak untuk mendapatkan surga. Ia berhak untuk mendapatkan surga. Baik. Riwayat ini masih pada bab yang zikir-zikir tanpa terikat oleh waktu. Artinya zikir yang kita atau yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini, ya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, ya, ini bebas untuk kita ucapkan kapan saja, ya, tanpa terikat oleh waktu tertentu. Kemudian apa makna daripada zikir ini? Ya, coba kita perhatikan di mana di dalam hadis ini. Afwan Ustaz, suaranya tidak kedengaran. Suaranya tidak kedengaran, ya? Halo? Suara tidak kedengaran? Sudah bisa Ustaz, tadi tidak. Sudah kedengaran? Ustaz. Sudah, ya? Kedengaran, Ustaz. Iya. Jadi makna daripada zikir ini, maqala raditu billahi rabba, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabban, saya atau aku ridha Allah sebagai Rabbku. Zikir ini, ya, walaupun di sini disebutkan maqala, barang siapa yang mengatakan. Mengatakan di sini maksudnya adalah bukan sekedar mengatakan dengan lisan, ya. Bukan sekedar mengatakan dengan lisan. Kenapa? Karena di sini disebutkan maqala raditu, aku ridha. Ridha ini bukan ucapan, ya, bukan sekedar ucapan. Namanya ridha. Ridha ini adalah amalan hati, ya. Dia adalah amalan hati. Ya, jadi walaupun seseorang itu mengatakan saya ridha, tapi hatinya tidak ridha, itu belum dikatakan ridha. Maka yang dimaksud dengan raditu billahi rabban di sini adalah saya benar-benar ridha, ya, bahwa Allah sebagai Rabbku. Nah, maka perlu pembenaran dalam hati ketika mengucapkan kalimat ini, karena pahala yang disiapkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ini adalah wajabat lahul jannah, dia berhak untuk, ya, berhak surga baginya. Maka apakah sekedar mengucapkan kalimat ini, ya, maka akan berhak baginya surga? Ya, kita katakan bahwa, ya, kita perhatikan hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut bukan sekedar mengatakan, tapi di situ adalah ridha. Ridha ini dia adalah amalan hati.
dan bukan sekedar ucapan. Ya. Maka di seseorang itu ketika mengucapkan kalimat ini, dia benar-benar harus realisasikan dalam dirinya adanya ridho itu, ya. Ya, adanya ridho itu. Ya, sedangkan namanya ridho adalah benar-benar menerima, benar-benar menyerahkan diri, ya, benar-benar tanpa ada keberatan, itu namanya ridho. Ya. Raditu billahi rabban. Ya, jadi ridho menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya. Apa bukti keridhaan seseorang itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb? Ya, dia benar-benar mentauhidkan Allah, ya, memperbaiki akidahnya, meyakini Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maujud, adalah ada, ya, bukan zat, tidak tidak beribadah kepada zat yang tidak ada, ya. Wujud Allah Subhanahu wa taala ada, ya, tapi tanpa laisa kamitslihi syai', yang tidak sama, ya, tidak sama baginya sesuatu pun, ya, tidak sama baginya sesuatu pun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ba'inun min khalqihi, tinggi atas makhluknya. Tidak, sama sekali tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluknya. Jadi benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya, taat kepadanya, menjadikannya, ya, pokoknya semua konsekuensinya. Ya, beriman kepada Allah, beriman akan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Nah, jika seseorang itu benar-benar ridho, ya, bahwa Allah adalah Rabb-nya dengan amalan hatinya itu dan mengucapkan kalimat ini, maka barulah dikatakan, ya, raditu billahi rabba. Kemudian ridho yang kedua di sini adalah, ya, di sini wabil islami dina, artinya saya juga ridho, ya. Kata-kata ridho di sini kembali kepada ridho ini, ya, waraditu bil islami dina. Jadi seperti itu, ya. Ya, walaupun kata ridho di sini hanya disebutkan di depan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan, tapi sebetulnya di sini ada pengulangan, ya. Wa raditu bil islami dinan. Saya ridho, ya, Islam itu sebagai agamaku. Nah, maka bukan sekedar ucapan saja, ya, kita mengatakan bahwa saya ridho bahwa Islam itu sebagai agama. Tapi bagaimana kita realisasikan di dalam diri kita akan Islam ini, keridhaan kita kepada Islam ini. Bagaimana ajaran Islam itu kita praktekkan, ya. Apakah ada keberatan terhadap ajaran Islam itu, ya. Maka itu semua harus terpenuhi. Kemudian wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, artinya saya juga ridho, ya. Jadi ridho ini juga ada di sini, wa raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Saya juga ridho bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, sebagai seorang rasul. Nah, bagaimana keridhaan kita atas kenabian atau kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, di sini kita buktikan keridhaan kita itu bagaimana. Karena ini adalah amalan hati, bukan amalan, ya, sekedar ucapan belaka. Ya, maka, ya, kita ridho ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ridho sadar akan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak-hak para sahabat, ya, keluarganya. Maka itu semua adalah bentuk keridhaan kita atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala bentuk pembelaan. Ketika, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicela, direndahkan, diperolok-olok dan seterusnya. Maka itu adalah bentuk keridhaan kita atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika keridhaan itu sudah terrealisasi, ya, sudah terbuktikan dalam diri kita, dalam hati kita,
kemudian kita mengucapkan kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula, ya kapanpun karena ini masuk dalam bab zikir yang tidak terikat oleh waktu, ya maka di sini barulah terpenuhi syarat, ya wajabat lahul jannah, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Iya. Baik, jadi itu berkaitan dengan riwayat yang ke-31. Berikutnya kita bacakan riwayat yang ke-32. Wa rawaina fi kitabi At-Tirmidzi, dan kami riwayatkan pula dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, an Abdullah ibn Busrin, an Abdullah ibn Busrin bi dhammil ba al-muwahhadah. Ya, jadi di ba-nya itu dibaca dhammah, bus. Ya. Bu. Nah, wa iskanis sin al-muhmalah. Kemudian sinnya itu dibaca sukun, ya. Makanya disebutkan di sini bus. Ya. Busrin. As-sahabi radhiyallahu ta'ala anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki ya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam terlalu banyak bagiku, ya. Syariat Islam itu terlalu banyak bagiku, ya, artinya saya sudah bingung mau mengamalkan yang mana, banyak sekali. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka ajarkan kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan. Atashabbathu bihi, saya jadikan pegangan. Yang artinya yang bisa saya rutin untuk lakukan. Dengan banyaknya syariat Islam ini yang sifatnya sunnah, ya tentunya bukan dibandingkan dengan yang kewajiban, ya. Adapun yang sifatnya wajib, ya tetap wajib untuk dilakukan. Adapun yang sunnah kan banyak sekali sunnah-sunnah. Nah, sahabat ini bingung, ya, mau mengamalkan sunnah banyak sekali, tapi coba pilihkan kepada saya mana suatu sunnah yang saya bisa jadikan pegangan, saya bisa rutin melakukannya, ya, yang bisa kira-kira menandingi, ya, amalan-amalan yang lain. Fakhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala, maka Nabi SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi. Ya, bahwa jagalah lisanmu, ya. Jagalah lisanmu agar selalu basah, ratban min dzikrillahi. Basah dengan berzikir kepada Allah. Al-Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Qultu, saya mengatakan, kata Imam Nawawi, atashabbatsu, dalam hadis tadi atashabbatsu, ya, bita'in musannatin fawq, thumma shin mu'jamah, thumma ba muwahhadah maftuha, thumma sa musallasa, ya, dibaca, cara membacanya di sini dibimbing oleh Imam Nawawi, karena kitab-kitab ulama dahulu tanpa adanya harakat seperti ini, ya. Kita sekarang mudah untuk kita baca, ya, tapi kitab-kitab ulama dulu tidak ada harakat-harakat seperti ini. Makanya di sini dibimbing oleh Imam Nawawi untuk dibaca, ya, bita'in musannatin fauq, ya, ta yang ada dua titiknya di atas, thumma shin mu'jamah, kemudian ada shin, kemudian ba muwahhada maftuha, ya, ba muwahhada maftuha, thumma sa musallasa, ya, tiga titiknya sa-nya. Wa maknahu, dan maksudnya adalah ata'allaku bihi wastamsik, ya, saya jadikan rutinitas dan saya jadikan pegangan. Saya jadikan pegangan dan rutinitas. Nah, itu. Baik. Ikhwas sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan riwayat yang ke-32 ini, ya, tidak diajarkan satu zikir tertentu. Namun di sini, ya, seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Busur,
beliau menghadap pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditunjukkan suatu amalan yang kira-kira bisa ia jadikan rutinitas, ia bisa jadikan pegangan di antara banyaknya sunnah-sunnah, di antara banyaknya amalan-amalan, ya, yang sunnah, ya, bukan yang wajib. Yang wajib, ya, saya katakan tadi tidak bisa dipilih, ya. Namanya kewajiban itu ya sudah wajib untuk kita lakukan. Tidak bisa kita pilih mana yang saya lakukan, ya saya tinggalkan yang. Namanya saja wajib. Namanya saja wajib bahwa ya dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat dosa. Ya, maka untuk tidak mendapatkan dosa kita harus melakukan kewajiban tersebut. Ya. Beda dengan sunnah. Sunnah diamalkan mendapatkan pahala, ya, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ya, maka dengan banyaknya sunnah-sunnah ini yang sepatutnya untuk kita amalkan, ya, karena banyak sekali, maka di sini Abdullah bin Busur sendiri bertanya, mana yang bisa saya jadikan pegangan? Mana yang bisa dijadikan pegangan, dan pertimbangannya adalah bisa kira-kira sepadan, ya, paling tidak sepadan dengan amalan-amalan yang lainnya yang mungkin saya tidak bisa lakukan. Maka diberilah satu tawaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi, ya, bahwa lisanmu itu, jagalah lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Baik. Nah, di sini tidak diajarkan satu bentuk zikir tertentu. Intinya adalah bagaimana, ya, dari banyak bentuk macam zikir itu, ya silakan Anda rutin membaca zikir-zikir itu. Mana yang dibaca di pagi, mana yang dibaca sore hari, dan mana yang dibaca tanpa memandang atau tanpa terikat dengan waktu tertentu. Nah, di sini ada catatan kaki dari Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Disebutkan dalam Tabaqat Asy-Sya'rani Al-Kubra fi tarjamati Abi Darda radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan dalam Tabaqat Sya'rani, ya, yang kubra, biografinya Abu Darda radhiyallahu taala anhu kana yaqul, bahwasanya beliau pernah mengatakan innal ladzina alsinatuhum radbatan min dzikrillahi yadkhulu ahaduhumul jannah wa huwa yadhak. Ya, jadi pernah beliau mengatakan ini, Abu Darda mengatakan bahwa seseorang yang lidahnya senantiasa basah disebabkan karena berzikir kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga, ya. Mereka akan masuk ke dalam surga wa huwa yadhak, dan dia tertawa, ya. Wa huwa yadhak, dan dia tertawa. Qultu, ya, saya mengatakan al-muradu birratbah adamul ghaflah. Jadi di sini yang mau dijelaskan di sini adalah apa yang dimaksud dengan ratbah, lisan basah, ya. Lidahnya basah berzikir. Apa maksudnya? Maksudnya di situ adalah adamu al-ghaflah, tidak lalai, ya, tidak lalai daripada berzikir. Fa innal qalb idza ghafila, ya bisa lisanu, ya bisa lisan wa kharaja an kaunihi ratban, ya, karena kalau hati itu, ya, ketika hati itu lalai, ya, maka lisan seseorang itu juga akan ikut lalai, ya. Dan kalau dia lisan itu sudah jadi lalai, maka tidak dikatakan basah lagi, ya, akan dikatakan kering, ya. Wa huwa minal husni bimakan, maka itu salah satu penjelasan yang sangat baik. Wa qala At-Tibi rahimahullah, At-Tibi juga mengatakan bahwa rutubatul lisan kinayah an suhulati jaryanihi, ya, jadi basahnya lisan juga di dalam riwayat tadi
itu adalah salah satu kinayah, salah satu ungkapan ya menunjukkan ansuhulati jaryanihi, betapa mudahnya seseorang itu berzikir. Itu namanya lisan basah dengan zikir. Ya, artinya betapa mudahnya dia berzikir, tidak sulit baginya untuk berzikir. Kama anna ya bisuhu kinai an diddihi. Begitu juga sebaliknya ketika dikatakan kering, ya berarti sulit baginya menggunakan lisannya itu untuk berzikir. Thumma inna jaryanil lisani hina idzin ibaratun an mudawamati dzikir. Maka ya senantiasa berzikir dengan lisan pada saat itu maksudnya adalah senantiasa berzikir, ya, senantiasa berzikir. Artinya berzikir setiap waktu, ya, tanpa memandang ya bentuk zikirnya itu ya, zikir khusus ya atau zikir umum. Nanti kita akan jelaskan zikir khusus dan zikir umum ini. Baik. Tadi saya lihat waktunya dibatasi ya, sisa 10 menit. Gimana? Panitia? Kita lanjut. Lanjut, Ustaz. Baik. Berikutnya, sekarang kita masuk pada riwayat yang ke-33. Ya. Riwayat yang ke-33 ya. Di sini disebutkan warawaina fihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Warawaina fihi artinya kami juga meriwayatkan fihi. Fihi di sini menunjukkan kitab yang sebelumnya ya. Karena di di riwayat yang kedua kan disebutkan warawaina fi kitab at-Tirmidzi. Kalau di sini disebutkan warawaina fihi, artinya kembali kepada kitab ini lagi, kitab at-Tirmidzi. Ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul ibadi afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Ya. Ayyul ibadi, ya, hamba mana yang paling utama, paling afdal, paling tinggi derajatnya di sisi Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Siapa kira-kira hamba yang paling tinggi derajatnya ya di sisi Allah hari kiamat nanti? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat, bahwa mereka yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah hari kiamat nanti adalah adz-dzakiruna, adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Az-zakiruna, zakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Ya, di sini zakirun menunjukkan laki-laki. Wadz-dzakirat di sini menunjukkan wanita. Ya, di sini jamak laki-laki, di sini jamak wanita. Qultu, maka saya mengatakan, ya. Siapa di sini? Abu Sa'id ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillahi azza wa jal, wahai Rasul, apakah melebihi orang yang berperang? Al-ghazi ini adalah orang yang berperang. Apakah melebihi derajat orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lau daraba bi sayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yankasira wa yakhtadiba daman. Ya, jadi meskipun dia berhasil daraba bi sayfihi, berhasil ya menghunjamkan pedangnya, fil kuffari wal musyrikin, pada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, hatta yankasira wa yakhtadiba daman, ya, sehingga mereka terluka dan berlumuran darah. Ya, lakana dzakiruna Allah taala afdal minhu. Maka sungguhnya orang tadi yang banyak berzikir ya, orang-orang yang banyak berzikir baik dari kalangan laki-laki atau dari kalangan wanita,
lakana dzakiruna Allah taala afdal minhu. Ya, tetap ya. Derajatnya tetap lebih afdal daripada orang yang berperang ini. Orang yang berperang ini. Nah, baik. Di sini perlu penjelasan ya. Kita lihat di sini disebutkan oleh Ibnu Allan dalam kitabnya Futuhat Ar-Rabbaniyah, wa kaunuhu afdalu a'mali al-lisan la iskala fihi. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada hanya 40 menit ya. Di sini hanya sisa 3 menit lagi. Baik. Jam berapa sekarang? Jam 5. Baik, saya lanjutkan saja dulu. Penjelasan. Wa kaunuhu afdalul a'malil lisan la iskala fihi. Jadi berzikir itu ya, jika dia ditinjau dari segi amalan lisan ya, amalan lisan, maka tidak ada masalah. Itu memang benar bahwa dia adalah berzikir itu adalah amalan yang paling afdal di antara amalan-amalan lisan yang lainnya ya. Wa innamal iskalu fi kauni khairan min nahwil jihad. Ya. Nah, sekarang di sini yang jadi agak ya sedikit sulit kita pahami ketika dikatakan zikir itu sebagai amalan yang lebih baik daripada jihad. Ya. Itu bagaimana cara mengkompromikan itu? Nah, maka di sini disebutkan wa yumkinul jama' bi tibaril haitsiyah. Maka bisa kita kompromikan, ya. Bisa kita kompromikan dengan cara al-haitsiyah, artinya dengan cara suatu pertimbangan wabihi yandafi'u at-tanafi, yang dengannya ya yang dengannya kesulitan memahami tadi itu bisa diselesaikan. Wadzalika, dengan cara yaitu bi anna afdaliyata dzikri nazaran ila imtila'il qalbi dzakir bi syuhudi rabbih wa hudurihi baina yadayhi. Ya. Jadi zikir di sini kalau dia adalah ditinjau dari ketika hati seseorang hamba itu benar-benar penuh ya. Jadi ketika seorang yang berzikir itu hatinya penuh menghadirkan benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya ya. Wal infaqi wal jihadil mustalzim lidaf'i syaitan wa tajarrudihi an sahati al-qalb. Jadi berzikir dengan benar-benar menghadirkan hati itu lebih afdal daripada sekedar berinfak, sekedar berjihad ya, dengan kekosongan hatinya. Ya. Jadi kadang bisa saja seorang itu mengamalkan berinfak misalnya atau berjihad, tapi hatinya kosong daripada mengingat Allah. Ya, maka dari segi itu berzikir dengan menghadirkan Allah ya benar-benar ikhlas, benar-benar berzikir dengan hati ya, hati dan lisan bersamaan, maka itu tetap lebih afdal dibandingkan amalan-amalan yang lainnya sampai jihad pun ya tanpa adanya ikhlas, tanpa adanya tanpa adanya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Alladzi bisilahihi wa taharati